Di lereng Gunung Sindoro, tepatnya di desa Sinarjati, hiduplah seorang wanita bernama Salsabila Rahmah, 32 tahun. Rambutnya selalu rapi tertutup hijab sederhana, wajahnya lembut, dan suaranya halus seperti angin sore yang melewati pepohonan pinus. Rumahnya tidak besar, hanya rumah kayu yang mulai dimakan usia, tetapi suasana di dalamnya selalu hangat karena dihuni orang-orang yang selalu berzikir. Suaminya, Fauzan, adalah buruh serabutan yang bekerja apa saja demi keluarga. Dua anak mereka, Naila, 8 tahun, dan Fikri, 5 tahun, selalu tampak ceria meski hidup sederhana. Salsabila adalah sosok yang sangat dicintai warga. Dia tidak hanya rajin ibadah, bahkan untuk ukuran wanita desa yang taat, tetapi juga sangat suka menolong siapapun tanpa melihat status. Jika ada warga yang sakit, ia datang mengusap punggung mereka sambil berkata, "Semoga Allah memberi kesembuhan." Jika ada anak yatim yang bersedih, ia belikan buku gambar agar mereka tersenyum. Jika ada warga yang memanen hasil kebun, Salsabila paling pertama datang membantu, padahal tidak pernah meminta imbalan. Lebih dari itu, setiap hari setelah subuh, ia mengajar mengaji anak-anak kampung di serambi musala. Suaranya lembut, penuh kasih seperti seorang ibu yang sedang membacakan doa. Warga sering berkata, kalau ada malaikat yang turun ke desa ini, rupanya pasti seperti Bu Salsabila. Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Allah telah menuliskan suatu kejadian besar, yang akan mengguncang desa dan membuka mata semua orang tentang makna kebaikan. Musim hujan tahun itu datang lebih deras dari biasanya. Hujan turun seperti tirai air, dan angin dari arah gunung membawa suara-suara yang membuat warga merinding. Salsabila adalah orang pertama yang menyadari ada yang berbeda. Saat berjalan pulang dari musala selepas salat Isya, ia melihat tanah di bukit belakang rumah tampak mulai retak halus. Tanah itu perlahan bergeser, seperti sedang menahan sesuatu yang lebih besar. Ia memandangi bukit itu dengan dada sedikit berdebar. Namun seperti biasa, ia memilih menyikapi dengan tenang, bukan panik. Jika Allah menghendaki perlindungan, maka sebesar apapun bahaya tidak akan menyentuh kita, gumamnya. Malam itu, setelah Fauzan dan anak-anak tidur, Salsabila bangun untuk salat tahajud. Air matanya menetes perlahan saat ia sujud lama, berbisik di lantai kayu yang dingin. Ya Allah, lindungi keluarga hamba, lindungi warga desa ini, lindungi siapapun yang Engkau cintai. Tidak ada yang tahu betapa tulusnya doa itu, betapa dalamnya ia memohon. Dan doa itu, menurut warga yang kelak bercerita, adalah awal dari keajaiban besar yang akan mereka saksikan bersama. Hujan semakin sering turun, membuat tanah semakin lembek. Banyak warga mulai khawatir. Pohon-pohon besar berguncang setiap malam, seperti gelisah karena bumi di bawahnya retak. Tetapi di tengah ketegangan itu, Salsabila justru semakin aktif membantu. Ia menyalurkan beras kepada tetangga yang kekurangan. Ia memasakkan sup untuk keluarga Pak Jafar yang sedang sakit semua. Ia membersihkan rumah Burani, seorang janda tua yang tinggal sendirian. Suatu sore, Burani berkata sambil menggenggam tangan Salsabila, "Enduk, angger kowe ki mesti ditulung Gusti Allah. Wong api kui ora bakal dibiarke cilaka." Salsabila tersenyum malu. Baginya, menolong bukan untuk dipuji, itu adalah bagian dari ibadah. Namun kata-kata itu kemudian menjadi kenyataan yang membuat satu kampung tersentak. Hujan deras turun seharian penuh. Langit gelap seperti sudah sore meski waktu baru menunjukkan jam 1 siang. Sekitar pukul 4 sore, ketika Fauzan sedang memperbaiki pagar dan anak-anak bermain di ruang tamu, Salsabila mendengar suara berbeda dari bukit. Krek, krek. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia keluar rumah, berdiri di teras, dan memandangi bukit yang diselimuti kabut tipis. Tiba-tiba, duar! Suara seperti bumi terbelah. Tanah di bukit bergulung turun dengan kecepatan mengerikan. Longsor! Longsor! Teriakan warga terdengar dari segala arah. Tanpa pikir panjang, Fauzan menarik anak-anak masuk rumah. Salsabila memeluk keduanya erat-erat, menutup tubuh mereka dengan tubuhnya sendiri.
Namun yang membuat semuanya berubah adalah sesuatu yang menggelinding bersamaan dengan longsoran itu. Di tengah deru tanah dan pohon tumbang, sebuah batu raksasa, sebesar truk, terlihat menggelinding dari puncak bukit, langsung menuju rumah mereka. Warga yang melihat dari jauh menjerit histeris. Allahu Akbar! Itu batu pas menuju rumah Bu Salsabila. Sebagian warga menutup wajah, tidak kuasa membayangkan apa yang akan terjadi. Batu itu meluncur seperti raksasa yang marah, menghancurkan pohon, merobek tanah, membawa suara menggelegar yang membuat dada bergetar. Dan rumah Salsabila berada tepat dalam jalurnya. Salsabila berbisik dalam pelukan anak-anaknya. Ya Allah, lindungi kami hanya dengan kuasa MU. Saat batu itu mencapai atap rumah, keajaiban yang tidak pernah bisa dijelaskan terjadi. Batu itu tidak menimpa rumah. Saat semua orang mengira rumah itu pasti hancur, batu sebesar kerbau itu melompat, seolah ada sesuatu yang menahan dari bawahnya. Batu itu menggeser ke arah kiri, melayang sedikit, lalu jatuh dengan dentuman keras di depan rumah. Hanya beberapa meter dari tembok, rumah Salsabila tidak tersentuh, tidak retak, tidak roboh, bahkan gentengnya hanya bergetar sedikit. Warga yang menyaksikan kejadian itu dari jalanan langsung sujud, menangis, berteriak, "Itu pertolongan Allah! Allahu Akbar! Aku nyaksi kedewe! Gusti Allah embales kebaikan Bu Salsabila." Sementara itu, di dalam rumah, Salsabila hanya bisa menangis sambil memeluk anak-anaknya erat-erat. Air matanya jatuh tanpa ia sadar, di antara rasa takut, terkejut, dan syukur yang tak terbendung. Pagi berikutnya, ketika hujan mereda, barulah seluruh desa melihat kerusakan yang sesungguhnya. Rumah Pak Awi tertimbun tanah. Rumah Bu Mirah roboh terseret air. 3 kandang sapi hilang tertutup longsor. Hampir separuh desa rusak parah. Tetapi satu rumah, hanya satu rumah, yang tetap berdiri tanpa kerusakan berarti. Rumah Salsabila. Batu raksasa itu berhenti tepat di batas halaman rumahnya, seperti sengaja diletakkan dengan lembut. Warga berdatangan melihat batu itu. Ada yang menyentuhnya sambil menangis. Ada yang memeluk Salsabila tanpa bisa berkata apa-apa. Bu Rani memeluknya sambil terisak. "Enduk, Allah nyeleneh ke kowe. Aku wis ngomong, wong apik mesti dilindungi." Salsabila hanya menunduk, menangis dalam diam. Ia tidak merasa dirinya istimewa. Ia hanya ingin berbuat baik selama hidup. Seminggu setelah bencana, warga berkumpul di musala. Tokoh agama kampung, Abah Yusuf, membuka pengajian dengan suara bergetar. Hari itu, kita melihat bukti bahwa kebaikan tidak pernah hilang. Allah menjaga hamba yang dekat dengannya, yang suka menolong sesama, meski ia tidak pernah meminta balasan. Ia memandangi Salsabila yang duduk di barisan depan dengan air mata menetes pelan. Kita semua tahu bagaimana kebaikan Bu Salsabila selama ini. Dan kita semua melihat bagaimana Allah menjaganya dengan cara yang tidak bisa diterangkan oleh ilmu apapun. Sejak hari itu, cerita tentang batu raksasa yang melewati atap rumah Salsabila tanpa menyentuhnya menjadi kisah yang hidup dari mulut ke mulut, diceritakan di warung kopi, pengajian, sekolah, bahkan sampai ke desa-desa lain. Itu bukan sekadar cerita tentang bencana. Itu adalah kisah tentang kebaikan, perlindungan, keajaiban, dan bagaimana satu hati yang tulus dapat membawa rahmat bagi seluruh kampung.